Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tentunya ke ruh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya yang selalu bisa kita harapkan mulai hari ini sampai hari selanjutnya. Saya Budiman Nasution, Banser dari Kabupaten Padang Lawas. Di sini saya akan memberikan tanggapan sedikit tentang masalah ataupun hari santri yang insya Allah beberapa minggu ke depan akan kita peringati. Jadi di sini hari santri ini sangat perlu kita peringati, tentunya untuk saling mengingatkan bagaimana perjuangan santri juga dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak santri supaya tetap artinya mengingat perjuangan para kiai-kiai ataupun ulama-ulama untuk yang telah mendahului kita, bagaimana para ulama-ulama terdahulu telah memperjuangkan negara kita ini. Tentunya santri di Indonesia ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan di negara kita ini. Artinya selaku kita sebagai pembina ataupun pengasuh daripada santri umumnya atau terkhusus kepada pesantren-pesantren yang ada di negara kita ini, khususnya di Kabupaten Padang Lawas ini, tentunya memang harus mengingatkan ataupun menanamkan jiwa daripada jiwa patriotisme ataupun jiwa nasionalisme kepada santri kita. Jadi di hari santri nantinya ataupun di momen sehari santri yang insya Allah akan beberapa minggu ke depan akan kita peringati, mudah-mudahan nanti ini bisa kita sampaikan ataupun nanti bisa memberikan makna ataupun arti yang cukup begitu luas kepada santri-santri kita. Jadi hari santri nanti menurut saya ini adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat bermakna ataupun kegiatan yang bisa nantinya mendukung ataupun bisa membangun baik daerah kita ini ataupun seluruhnya di negara kita ini. Dan juga kepada santri-santri tentunya harus tetap semangat baik dalam belajar dan juga tetap semangat di dalam pembangunan di perkembangan di negara kita ini. Tentunya ini adalah nanti akan merupakan hari ataupun agenda yang besar nantinya akan kita laksanakan di hari santri ini. Jadi hari santri ini sangatlah bagus kita peringati setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Jadi memang santri ini sangatlah kita harapkan dan kita butuhkan untuk kedepannya supaya santri-santri nanti lebih berkualitas ataupun lebih berpotensial untuk membangun negara kita ini, khususnya nanti bisa membangun daerah kita. Di sini kita di kabupaten kita ini yaitu Kabupaten Padang Lawas Bercahaya. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya yang insya Allah beberapa hari ke depan akan kita laksanakan. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, santri juga kita di Kabupaten Padang Lawas ini tentunya sangat banyak. Pesantren-pesantren juga di sini sangat banyak yang di sini tentunya kita harapkan bagaimana supaya nanti sama-sama bersatu dan selalu kompak dan solid untuk membangun daerah kita. Dan santri di sini juga kalau kita perhatikan begitu banyak jumlahnya yang sampai sekarang ini sampai mencakup puluhan ribu santri nantinya tentunya akan memberikan yang sifatnya membangun di daerah kita yang kita cinta ini. Dan diharapkan kepada seluruh pesantren-pesantren nantinya supaya bisa memberikan yang terbaik di hari santri yang insya Allah akan kita laksanakan di beberapa minggu ke depan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya, anggota Banser Indonesia Budiman Nasution. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghidup Anda boleh? Belum. Waktu menghidup mengecek workshop ini sudah. Dapat. Ya, orang lainnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, nasallu la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki, kesempatan sehingga kita masih mampu melangkah sampai hari yang penuh barokah ini. Selawat berikan salam turun junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di dunia juga akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, sahabat, kaum milenial pesantren yang ada di Indonesia, semangat juang menyambut Hari Santri 20 Oktober adalah sejarah yang telah kita torehkan perjuangan para pimpinan pondok, para santri, baik itu sifatnya pondok pesantren modern dan salafi, yang alhamdulillah yang ikut serta andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, NKRI harga mati. Perkenalkan, nama saya Najri Alwi Harahap. Saya sekretaris LPNU Padang Lawas, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Indonesia. Sekaligus sekretaris DPD KNPI Padang Lawas di bawah naungan Ketum Ajis. Untuk Ketua DPD Sumutnya Dedek Keling, Abang Anda Dedek Keling. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada kami. Satu sisi dengan momen yang beberapa minggu lagi ke depan peringatan Hari Santri, di momen pandemi ini mungkin kita melaksanakan syukuran memperingati Hari Santri ini dengan cara yang berbeda, yang mana kemarin-kemarin dengan begitu meriah, dengan syukurnya kita bisa berdoa bersama, tablik akbar bersama dengan berbagai kegiatan pertunjukan dari santri, dengan acara-acara santri yang begitu hikmat dan mulia beberapa tahun yang lalu kita lakukan di Padang Lawas. Begitu juga saya di waktu jadi santri. Saya nyantri di pesantren itu hampir 8 tahun dan mengabdi setahun. 9 tahun saya di penjara suci di pondok pesantren. Sebelumnya juga saya mengaji atau mengikuti sekolah sore, sekolah Arab MDTA di masa kecil saya di Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa. Di momen Hari Santri ini saya sangat bersyukur sampai hari ini dengan latar belakang background dari santri ataupun tulab, seorang pelajar yang mencari ilmu, penuntut ilmu yang notabene lebih memperdalam ilmu agama, masih bisa berkompetisi, berlomba-lomba mengambil amanah tambuk. Amanah hari ini di kalangan pemuda, baik itu di pemerintahan. Saya ini terlahir sederhana dan mondok di tempat yang sederhana, namun bukan membuat saya minder sebagai santri. Hakikatan billah parohtu annani tulab ana tulab. Saya santri, saya lulusan pesantren mondok, dan alhamdulillah sampai kuliah modal dari santri inilah yang menghantarkan saya diamanahkan beberapa amanah untuk umat, baik itu sifatnya sikup HMJ, jadi ketua HMJ, baik itu di organisasi, di PMI, sampai dari komisariat hingga cabang, hingga kongres. Dan begitu juga ketika saya pulang dari
perantauan masa menuntut ilmu alias kuliah sampai ke Padang Lawas, alhamdulillah saya masih bisa berlomba kebaikan dengan basic pesantren. Artinya, sadar atau tidak, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, perjuangan seorang santri hari ini tidak perlu diragukan lagi dan jangan pernah minder. Saya sangat bangga sebagai santri. Mungkin banyak teman-teman saya juga yang santri yang hari ini berhasil. Kalau kita lihat di kepemimpinan Republik Indonesia, orang nomor satu yang dari santri pernah juga Sehuna Kiai kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai ketum PBNU yang berlatarkan dari pondok pesantren juga, artinya adalah seorang santri. Banyak juga kita lihat tokoh-tokoh hari ini yang jadi wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan masih banyak juga tokoh-tokoh nasional yang latar belakangnya dari pesantren. Hingga hari ini Padang Lawas, Ketua PC NU dan beberapa ormas Islam lainnya adalah berlatar belakangkan dari santri. Bayangkan betapa besarnya kita seorang santri ini mampu bersaing. Jadi saya harap kepada semua santri regenerasi milenial yang masih duduk ataupun nyantri lagi menuntut ilmu, mudah-mudahan tetap semangat, karena kita sangat bersyukur di era modern ini santri semakin mampu bersaing, semakin mampu berlomba, dan penuh dukungan dan perhatian dari pemerintahan Republik Indonesia. Bisa kita lihat di perolahragaan hari ini sangat banyak santri di persepak bolaan kita yang mengisi dan ikut andil untuk memajukan sepak bola Indonesia ini. Belum lagi dari segi lainnya di elemen masyarakat, hadirnya santri-santri di MUI, hadirnya santri-santri sebagai penjaga kedamaian, baik dari Banser, Ansornya, organisasi-organisasi Islam lainnya. Sungguh luar biasa peran santri ini. Jika sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia ini mampu terus memperjelas nilai-nilai kesantriannya. Artinya satu kelebihan yang kita miliki adalah seorang santri santun dalam berkata, sopan dalam bersikap. Itulah kelebihan kita. Masalah ilmu, saya harap selalu santri jangan pernah minder. Mari kita terus belajar dan belajar. Artinya kita tulab hanyalah terus mencari ilmu, menuntut ilmu kemanapun dia. Karena yang kita tahu dari pesantren dulu, utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bunyi ayat, bunyi hadis lain, siapa yang ingin menguasai dunia ini, maka carilah ilmu. Yang notabene ini sikap seorang santri. Siapa yang ingin akhirat, notabene carilah ilmu, kuasailah ilmunya. Kalau kita ingin dua-duanya, maka notabene ini adalah diperuntukkan kepada sikap seorang santri yang selalu mencari. Bagi santri-santriwati, jangan putus asa, jangan pernah mundur, dan jangan pernah putus asa di dalam pesantren, di dalam pondok. Kena hukuman itu adalah bagian daripada kisah yang sangat membuat kita dewasa, kisah yang indah yang mengantarkan kita menuju kesuksesan. Dihukum, masa saya dulu dipukul, dicubit, dibotak, itu hal yang luar biasa. Hingga itu membuat saya semakin terdidik, teratur dengan disiplin yang ada di pesantren. Itulah perbedaan kita dengan sekolah umum. Artinya kita dididik dengan disiplin, dididik dengan pendidikan at-tarbiyah wa taklim, yang mana tadi saya bilang mengarahkan kita berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah, punya sopan santun, santun dalam berkata, bersikap mulia. Baik itu di masyarakat, di sekolah, di masjid. Seharusnya kita udah mampu jadi orang pertama
menjadi imam pemimpin di antara masyarakat yang ada. Dan itulah guna santri itu. Jangan minder dimanapun sahabat saya berada. Apalagi basicnya dari santri. Itu kelebihan kita mutlak dari sekolah umum. Mungkin kita hari ini diprioritaskan untuk mengisi ruang-ruang yang berbau agama, ruang lingkup agama. Hari ini kita pun di pemerintahan harus mengisi. Karena kita paham aturannya, mana mudaratnya, mana yang baiknya. Saya rasa para santri sekali lagi tetap semangat menuju tanggal 20 Oktober untuk memperingati Hari Santri. Saya harap pemerintahan tetap terus mendukung program-program santri yang tak bisa dihargai, perjuangan para ulama kita yang tak bisa dihitung nilai perjuangan para ulama-ulama kita, kaum muslimin di seluruh Indonesia ini. Notabene, mari kasih penghormatan oleh pemerintah, mari kasih dukungan dari pemerintah untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, baik modern dan salafi. Dan saya harap pemerintah juga memperhatikan iri dengan becus arah haluan daripada santri tersebut. Jangan ada lagi kejadian-kejadian di pesantren, bahkan foto-foto presidennya dicoreng-coreng mukanya. Saya rasa ini perlu diperhatikan oleh pemerintahan juga, Kemenak atau yang menaunginya. Pengalaman pesantren. Pengalaman pesantren saya, kebetulan saya dulu seorang santri yang agak bandel, nakal, tapi bukan jahat. Biasalah, puberitas itu pasti ada, ingin tahu itu pasti ada. Kebetulan, walaupun saya bandel, pengalaman saya alhamdulillah, saya sampai pramuka 1 bulan di Jakarta, tempatnya kebetulan di Gontor 1, Gontor 2, membawa nama pesantren Al-Abror, sekaligus ke Mentingan Putri, dan saya juga pernah membawa pramuka Pondok Pesantren Al-Abror yang dipimpin oleh Ustadz Sulaiman Harahap dan Ustadz Idrus Harahap di Medan, kampus USU, yaitu Perkemahan Galipatra. Seterusnya saya juga sebagai santri telah pernah membawa nama baik pesantren kami, Pos Pedasu, yang dulunya dari Pospeda, Porseni, baru Pos Pedasu, antar Sumatera Utara. Kebetulan kami hanya mendapat juara 2 sehingga tidak ikut Pos Penas. Pengalaman saya juga, saya pernah mengikuti Cerdas Cermat, dan kebetulan saya pesertanya di Kitab Kuning. Banyak beberapa pengalaman yang saya ikuti lewat pesantren ini. Saya juga pernah jadi utusan tenis antar pesantren, Seta Baksel, pernah juga dari badminton dan lari. Dan saya juga pengalaman-pengalaman yang berbau masyarakat yang memberikan pencerahan. Alhamdulillah ketika saya nyantri, saya setiap pulang ke kampung saya, Pasar Ujung Batu, saya mengisi di bulan Ramadan. Waktu itu masih suci perasaan saya. Sekarang saya semakin dewasa, tapi nilai-nilai itu masih tertanam tetap pada diri saya. Sekalipun mudah-mudahan saya tidak akan lupa hal-hal sepele pun. Biar tetap saya pegang teguh nilai-nilai santri itu ke depannya. Dan saya berharap kepada santri-santri semua, dimanapun kita berjumpa, tetap tanamkan nilai-nilai santri. Salah satunya adalah dengan cara kita, akhlak kita yang harus kita utamakan daripada ilmu yang tadi yang kita dapatkan. Saya rasa ini pendapat saya dan kebanggaan saya jadi santri, momen memperingati Hari Santri 22 Oktober ini. Santri-santri, tulab, tolabun, ana tulab, tulabul ilmi, faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri seluruh Nusantara Republik Indonesia. 22 Oktober, jangan lupa, mari kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang islami, dengan kegiatan-kegiatan yang bangun nilai kebersamaan,
baik sifatnya istighosah, perlombaan video singkat tentang santri, baik juga sholawatan, baik juga upacara nanti Pitkon. Kita khususnya santri di Sepadang Lawas melalui BSPPL-nya atau yang menaunginya ataupun Kemenak, saya rasa ini harus dibuat satu jangan memeriahkan, baik itu sifatnya lewat video agar memeriahkan ini. Dan ada perhatian dari Pemkab khususnya Kabupaten Padang Lawas. Terima kasih, selamat Hari Santri satu lagi. Selamat Hari Santri, selamat Hari Santri. Saya bangga jadi santri. Santri Indonesia luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Santri 22 Oktober tahun 2020. Santri semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat bersalam tentunya ke ruh Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan syafaatnya yang selalu bisa kita harapkan mulai hari ini sampai hari selanjutnya. Saya Budiman Nasution, Banser dari Kabupaten Padang Lawas. Di sini saya akan memberikan tanggapan sedikit tentang masalah ataupun hari santri yang insya Allah beberapa minggu ke depan akan kita peringati. Jadi di sini hari santri ini sangat perlu kita peringati, tentunya untuk saling mengingatkan bagaimana perjuangan santri juga dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak santri supaya tetap artinya mengingat perjuangan-perjuangan para kiai-kiai ataupun ulama-ulama untuk yang telah mendahului kita, bagaimana para ulama-ulama terdahulu telah memperjuangkan negara kita ini. Tentunya santri di Indonesia ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan di negara kita ini. Artinya selaku kita sebagai pembina ataupun pengasuh daripada santri umumnya atau terkhusus kepada pesantren-pesantren yang ada di negara kita ini, khususnya di Kabupaten Padang Lawas ini, tentunya memang harus mengingatkan ataupun menanamkan jiwa daripada jiwa patriotisme ataupun jiwa nasionalisme kepada santri kita. Jadi di hari santri nantinya ataupun di momen sehari santri yang insya Allah akan beberapa minggu ke depan akan kita peringati, mudah-mudahan nanti ini bisa kita sampaikan ataupun nanti bisa memberikan makna ataupun arti yang cukup begitu luas kepada santri-santri kita. Jadi hari santri nanti menurut saya ini adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat bermakna ataupun kegiatan yang bisa nantinya mendukung ataupun bisa membangun baik ya daerah kita ini ataupun seluruhnya di negara kita ini. Dan juga kepada santri-santri tentunya harus tetap semangat baik ya dalam belajar dan juga tetap semangat ya di dalam pembangunan di perkembangan di negara kita ini. Tentunya ini adalah nanti akan merupakan hari ataupun agenda yang besar nantinya akan kita laksanakan di hari santri ini. Jadi hari santri ini sangatlah bagus kita peringati setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Jadi
memang santri ini sangatlah kita harapkan dan kita butuhkan untuk kedepannya supaya santri-santri nanti lebih berkualitas ataupun lebih berpotensial untuk membangun negara kita ini, khususnya nanti bisa membangun daerah kita. Di sini kita di kabupaten kita ini itu Kabupaten Padang Lawas Bercahaya. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya yang insya Allah beberapa hari ke depan akan kita laksanakan. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, santri juga kita di Kabupaten Padang Lawas ini tentunya sangat banyak. Pesantren-pesantren juga di sini sangat banyak. Yang di sini tentunya kita harapkan bagaimana supaya nanti sama-sama bersatu dan selalu kompak dan solid untuk membangun daerah kita. Dan santri di sini juga kalau kita perhatikan begitu banyak jumlahnya yang sampai sekarang ini sampai mencakup puluhan ribu santri nantinya tentunya akan memberikan yang sifatnya membangun di daerah kita yang kita cinta ini. Dan diharapkan kepada seluruh pesantren-pesantren nantinya supaya bisa memberikan yang terbaik di hari santri yang insya Allah akan kita laksanakan di beberapa minggu ke depan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya, anggota Banser Indonesia Budiman Nasution. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghidup Anda boleh? Loh, waktu menghidup Bang Ece ngurus sopan itu. Dapat. Ya, dorong lah nyadis. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nasallu la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki, kesempatan sehingga kita masih mampu melangkah sampai hari yang penuh barokah ini. Selawat berikan salam turun junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di dunia juga akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, sahabat, kaum milenial santren yang ada di Indonesia, semangat juang menyambut Hari Santri 20 Oktober adalah sejarah yang telah kita torehkan perjuangan para pimpinan pondok, para santri, baik itu sifatnya pondok pesantren modern dan salafi, yang alhamdulillah yang ikut serta andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, NKRI harga mati. Perkenalkan, nama saya Najri Alwi Harahap. Saya sekretaris LPNU Padang Lawas, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Indonesia. Sekaligus sekretaris DPD KNPI Padang Lawas di bawah naungan Ketum Ajis. Untuk Ketua DPD Sumutnya Dedek Keling, Abang Anda Dedek Keling. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada kami. Satu sisi dengan momen yang beberapa minggu lagi ke depan peringatan Hari Santri, di momen pandemi ini mungkin kita melaksanakan syukuran memperingati Hari Santri ini dengan cara yang berbeda, yang mana kemarin-kemarin dengan begitu meriah, dengan syukurnya kita bisa berdoa bersama, tablik akbar bersama dengan berbagai kegiatan pertunjukan dari santri, dengan acara-acara santri yang begitu hikmat dan mulia beberapa tahun yang lalu kita lakukan di Padang Lawas. Begitu juga saya di waktu jadi santri. Saya nyantri di pesantren itu hampir 8 tahun dan mengabdi setahun.
9 tahun saya di penjara suci di pondok pesantren. Sebelumnya juga saya mengaji atau mengikuti sekolah sore, sekolah Arab MDTA di masa kecil saya di Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa. Di momen Hari Santri ini saya sangat bersyukur sampai hari ini dengan latar belakang background dari santri ataupun tulab, seorang pelajar yang mencari ilmu, penuntut ilmu yang notabene lebih memperdalam ilmu agama, masih bisa berkompetisi, berlomba-lomba mengambil amanah tambuk. Amanah hari ini di kalangan pemuda, baik itu di pemerintahan. Saya ini terlahir sederhana dan mondok di tempat yang sederhana. Namun bukan membuat saya minder sebagai santri. Hakikatan billah parohtu annani tulab ana tulab. Saya santri, saya lulusan pesantren mondok, dan alhamdulillah sampai kuliah modal dari santri inilah yang menghantarkan saya diamanahkan beberapa amanah untuk umat, baik itu sifatnya sikup HMJ, jadi ketua HMJ, baik itu di organisasi, di PMI, sampai dari komisariat hingga cabang, hingga kongres. Dan begitu juga ketika saya pulang dari perantauan masa menuntut ilmu alias kuliah sampai ke Padang Lawas, alhamdulillah saya masih bisa berlomba kebaikan dengan basic pesantren. Artinya, sadar atau tidak, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, perjuangan seorang santri hari ini tidak perlu diragukan lagi dan jangan pernah minder. Saya sangat bangga sebagai santri. Mungkin banyak teman-teman saya juga yang santri yang hari ini berhasil. Kalau kita lihat di kepemimpinan Republik Indonesia, orang nomor satu yang dari santri pernah juga Syekhuna Kiai kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sebagai ketum PBNU yang berlatarkan dari pondok pesantren juga, artinya adalah seorang santri. Banyak juga kita lihat tokoh-tokoh hari ini yang jadi wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan masih banyak juga tokoh-tokoh nasional yang latar belakangnya dari pesantren. Hingga hari ini Padang Lawas, ketua PC NU dan beberapa ormas Islam lainnya adalah berlatar belakangkan dari santri. Bayangkan betapa besarnya kita seorang santri ini mampu bersaing. Jadi saya harap kepada semua santri regenerasi milenial yang masih duduk ataupun nyantri lagi menuntut ilmu, mudah-mudahan tetap semangat, karena kita sangat bersyukur di era modern ini santri semakin mampu bersaing, semakin mampu berlomba, dan penuh dukungan dan perhatian dari pemerintahan Republik Indonesia. Bisa kita lihat di perolahragaan hari ini sangat banyak santri di persepak bolaan kita yang mengisi dan ikut andil untuk memajukan sepak bola Indonesia ini. Belum lagi dari segi lainnya di elemen masyarakat, hadirnya santri-santri di MUI, hadirnya santri-santri sebagai penjaga kedamaian, baik dari Banser, Ansornya, organisasi-organisasi Islam lainnya. Sungguh luar biasa peran santri ini. Jika sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia ini mampu terus memperjelas nilai-nilai kesantriannya, artinya satu kelebihan yang kita miliki adalah seorang santri santun dalam berkata, sopan dalam bersikap. Itulah kelebihan kita. Masalah ilmu, saya harap
selalu santri, jangan pernah minder. Mari kita terus belajar, belajar dan belajar. Artinya kita tulab hanyalah terus mencari ilmu, menuntut ilmu kemanapun dia. Karena yang kita tahu dari pesantren dulu, utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bunyi ayat, bunyi hadis lain, siapa yang ingin menguasai dunia ini, maka carilah ilmu. Yang notabene ini sikap seorang santri. Siapa yang ingin akhirat, notabene carilah ilmu, kuasailah ilmunya. Kalau kita ingin dua-duanya, maka notabene ini adalah diperuntukkan kepada sikap seorang santri yang selalu mencari. Bagi santri-santriwati, jangan putus asa, jangan pernah mundur, dan jangan pernah putus asa di dalam pesantren, di dalam pondok. Kena hukuman itu adalah bagian daripada kisah yang sangat membuat kita dewasa, kisah yang indah yang mengantarkan kita menuju kesuksesan. Dihukum, masa saya dulu dipukul, dicubit, dibotak, itu hal yang luar biasa. Hingga itu membuat saya semakin terdidik, teratur dengan disiplin yang ada di pesantren. Itulah perbedaan kita dengan sekolah umum. Artinya kita dididik dengan disiplin, dididik dengan pendidikan at-tarbiyah wa taklim, yang mana tadi saya bilang mengarahkan kita berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah, punya sopan santun, santun dalam berkata, bersikap mulia. Baik itu di masyarakat, di sekolah, di masjid. Seharusnya kita udah mampu jadi orang pertama, menjadi imam pemimpin di antara masyarakat yang ada. Dan itulah guna santri itu. Jangan minder dimanapun sahabat saya berada. Apalagi basicnya dari santri. Itu kelebihan kita mutlak dari sekolah umum. Mungkin kita hari ini diprioritaskan untuk mengisi ruang-ruang yang berbau agama, ruang lingkup agama. Hari ini kita pun di pemerintahan harus mengisi. Karena kita paham aturannya, mana mudaratnya, mana yang baiknya. Saya rasa para santri sekali lagi tetap semangat menuju tanggal 20 Oktober untuk memperingati Hari Santri. Saya harap pemerintahan tetap terus mendukung program-program santri yang tak bisa dihargai, perjuangan para ulama kita yang tak bisa dihitung nilai perjuangan para ulama-ulama kita, kaum muslimin di seluruh Indonesia ini. Notabene, mari kasih penghormatan oleh pemerintah, mari kasih dukungan dari pemerintah untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, baik modern dan salafi. Dan saya harap pemerintah juga memperhatikan iri dengan becus arah haluan daripada santri tersebut. Jangan ada lagi kejadian-kejadian di pesantren, bahkan foto-foto presidennya dicoreng-coreng mukanya. Saya rasa ini perlu diperhatikan oleh pemerintahan juga, Kemenak atau yang menaunginya. Pengalaman pesantren. Pengalaman pesantren saya, kebetulan saya dulu seorang santri yang agak bandel, nakal, tapi bukan jahat. Biasalah, puberitas itu pasti ada, ingin tahu itu pasti ada. Kebetulan, walaupun saya bandel, pengalaman saya alhamdulillah, saya sampai pramuka 1 bulan di Jakarta, tempatnya kebetulan di Gontor 1, Gontor 2, membawa nama pesantren Al-Abror, sekaligus ke Mentingan Putri, dan saya juga pernah membawa pramuka pondok pesantren Al-Abror yang dipimpin oleh Ustadz Sulaiman Harahap dan Ustadz Idrus Harahap di Medan, kampus USU, yaitu Perkemahan Galipatra. Seterusnya saya juga sebagai santri telah pernah membawa nama baik pesantren kami, Pos Pedasu, yang dulunya dari Pospeda, Porseni, baru Pos Pedasu, antar Sumatera Utara. Kebetulan kami hanya mendapat juara 2 sehingga tidak ikut Pos Penas. Pengalaman saya juga, saya pernah mengikuti Cerdas Cermat, dan kebetulan saya pesertanya di Kitab Kuning.
banyak beberapa pengalaman yang saya ikuti lewat pesantren ini. Saya juga pernah jadi utusan tenis antar pesantren, saya tabaksel, pernah juga dari badminton dan lari. Dan saya juga pengalaman-pengalaman yang berbau masyarakat yang memberikan pencerahan. Alhamdulillah ketika saya nyantri, saya setiap pulang ke kampung saya, Pasar Ujung Batu, saya mengisi di bulan Ramadan. Waktu itu masih suci perasaan saya. Sekarang saya semakin dewasa, tapi nilai-nilai itu masih tertanam tetap pada diri saya. Sekalipun mudah-mudahan saya tidak akan lupa hal-hal sepele pun. Biar tetap saya pegang teguh nilai-nilai santri itu ke depannya. Dan saya berharap kepada santri-santri semua, dimanapun kita berjumpa, tetap tanamkan nilai-nilai santri. Salah satunya adalah dengan cara kita, akhlak kita yang harus kita utamakan daripada ilmu yang tadi yang kita dapatkan. Saya rasa ini pendapat saya dan kebanggaan saya jadi santri. Momen memperingati Hari Santri 22 Oktober ini. Santri-santri, tulab, tolabun, ana tolab, tolabul ilmi. Faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri seluruh Nusantara Republik Indonesia. 22 Oktober, jangan lupa, mari kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang islami, dengan kegiatan-kegiatan yang bangun nilai kebersamaan, baik sifatnya istighosah, perlombaan video singkat tentang santri, baik juga sholawatan, baik juga upacara nanti Pitkon. Kita khususnya santri di Sepadang Lawas melalui BSPPL-nya atau yang menaunginya ataupun Kemenak, saya rasa ini harus dibuat satu, jangan memeriahkan, baik itu sifatnya lewat video agar memeriahkan ini, dan ada perhatian dari Pemkab khususnya Kabupaten Padang Lawas. Terima kasih. Selamat Hari Santri satu lagi. Selamat Hari Santri, selamat Hari Santri. Saya bangga jadi santri. Santri Indonesia luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Santri 22 Oktober tahun 2020. Santri semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat bersalam tentunya ke ruh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya yang selalu bisa kita harapkan mulai hari ini sampai hari selanjutnya. Saya Budiman Nasution, Banser dari Kabupaten Padang Lawas. Di sini saya akan memberikan tanggapan sedikit tentang masalah ataupun hari santri yang insya Allah beberapa minggu ke depan akan kita peringati. Jadi di sini hari santri ini sangat perlu kita peringati, tentunya untuk saling mengingatkan bagaimana perjuangan santri juga dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak santri supaya tetap artinya mengingat perjuangan-perjuangan para kiai-kiai ataupun ulama-ulama untuk yang telah
mendahului kita, bagaimana para ulama-ulama terdahulu telah memperjuangkan negara kita ini. Tentunya santri di Indonesia ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan di negara kita ini. Artinya selaku kita sebagai pembina ataupun pengasuh daripada santri, umumnya atau terkhusus kepada pesantren-pesantren yang ada di negara kita ini, khususnya di Kabupaten Padang Lawas ini, tentunya memang harus mengingatkan ataupun menanamkan jiwa daripada jiwa patriotisme ataupun jiwa nasionalisme kepada santri kita. Jadi di hari santri nantinya ataupun di momen sehari santri yang insya Allah akan beberapa minggu ke depan akan kita peringati, mudah-mudahan nanti ini bisa kita sampaikan ataupun nanti bisa memberikan makna ataupun arti yang cukup begitu luas kepada santri-santri kita. Jadi hari santri nanti menurut saya ini adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat bermakna ataupun kegiatan yang bisa nantinya mendukung ataupun bisa membangun baik daerah kita ini ataupun seluruhnya di negara kita ini. Dan juga kepada santri-santri tentunya harus tetap semangat baik dalam belajar dan juga tetap semangat di dalam pembangunan di perkembangan di negara kita ini. Tentunya ini adalah nanti akan merupakan hari ataupun agenda yang besar nantinya akan kita laksanakan di hari santri ini. Jadi hari santri ini sangatlah bagus kita peringati setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Jadi memang santri ini sangatlah kita harapkan dan kita butuhkan untuk kedepannya supaya santri-santri nanti lebih berkualitas ataupun lebih berpotensial untuk membangun negara kita ini, khususnya nanti bisa membangun daerah kita. Di sini kita di kabupaten kita ini itu Kabupaten Padang Lawas Bercahaya. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya yang insya Allah beberapa hari ke depan akan kita laksanakan. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, santri juga kita di Kabupaten Padang Lawas ini tentunya sangat banyak. Pesantren-pesantren juga di sini sangat banyak yang di sini tentunya kita harapkan bagaimana supaya nanti sama-sama bersatu dan selalu kompak dan solid untuk membangun daerah kita. Dan santri di sini juga kalau kita perhatikan begitu banyak jumlahnya yang sampai sekarang ini sampai mencakup puluhan ribu santri nantinya tentunya akan memberikan yang sifatnya membangun di daerah kita yang kita cinta ini. Dan diharapkan kepada seluruh pesantren-pesantren nantinya supaya bisa memberikan yang terbaik di hari santri yang insya Allah akan kita laksanakan di beberapa minggu ke depan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya, anggota Banser Indonesia Budiman Nasution. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghidup Anda boleh? Belum, waktu menghidup mengecek workshop ini sudah. Dapat. Ya, orang lainnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nasallu la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki, kesempatan sehingga kita masih mampu melangkah sampai hari yang penuh barokah ini. Selawat beriringan salam turun junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di dunia juga akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, sahabat, kaum milenial pesantren yang ada di Indonesia, semangat juang menyambut Hari Santri 20 Oktober
adalah sejarah yang telah kita torehkan perjuangan para pimpinan pondok, para santri, baik itu sifatnya pondok pesantren modern dan salafi, yang alhamdulillah yang ikut serta andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, NKRI harga mati. Perkenalkan, nama saya Najri Alwi Harahap. Saya sekretaris LPNU Padang Lawas, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Indonesia. Sekaligus sekretaris DPD KNPI Padang Lawas di bawah naungan Ketum Ajis. Untuk Ketua DPD Sumutnya Dedek Keling, Abang Anda Dedek Keling. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada kami. Satu sisi dengan momen yang beberapa minggu lagi ke depan peringatan Hari Santri, di momen pandemi ini mungkin kita melaksanakan syukuran memperingati Hari Santri ini dengan cara yang berbeda. Yang mana kemarin-kemarin dengan begitu meriah, dengan syukurnya kita bisa berdoa bersama, tablik akbar bersama dengan berbagai kegiatan, pertunjukan dari santri dengan acara-acara santri yang begitu hikmat dan mulia beberapa tahun yang lalu kita lakukan di Padang Lawas. Begitu juga saya di waktu jadi santri. Saya nyantri di pesantren itu hampir 8 tahun dan mengabdi setahun. 9 tahun saya di penjara suci di pondok pesantren. Sebelumnya juga saya mengaji atau mengikuti sekolah sore, sekolah Arab MDTA di masa kecil saya di Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa. Di momen Hari Santri ini saya sangat bersyukur sampai hari ini dengan latar belakang background dari santri ataupun tulab, seorang pelajar yang mencari ilmu, penuntut ilmu yang notabene lebih mendalam ilmu agama, masih bisa berkompetisi, berlomba-lomba mengambil amanah tambuk. Amanah hari ini di kalangan pemuda, baik itu di pemerintahan. Saya ini terlahir sederhana dan mondok di tempat yang sederhana. Namun bukan membuat saya minder sebagai santri. Hakikatan billah parohtu annani tulab ana tulab. Saya santri. Saya lulusan pesantren mondok. Dan alhamdulillah sampai kuliah modal dari santri inilah yang menghantarkan saya diamanahkan beberapa amanah untuk umat, baik itu sifatnya sikup HMJ, jadi ketua HMJ, baik itu di organisasi, di PMI, sampai dari komisariat hingga cabang, hingga kongres. Dan begitu juga ketika saya pulang dari perantauan masa menuntut ilmu alias kuliah sampai ke Padang Lawas, alhamdulillah saya masih bisa berlomba kebaikan dengan basic pesantren. Artinya, sadar atau tidak, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, perjuangan seorang santri hari ini tidak perlu diragukan lagi dan jangan pernah minder. Saya sangat bangga sebagai santri. Mungkin banyak teman-teman saya juga yang santri yang hari ini berhasil. Kalau kita lihat di kepemimpinan Republik Indonesia, orang nomor 1 yang dari santri pernah juga Sehuna Kiai kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sebagai ketum PBNU yang berlatarkan dari pondok pesantren juga, artinya adalah seorang santri. Banyak juga kita lihat tokoh-tokoh hari ini yang jadi wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan masih banyak juga tokoh-tokoh nasional yang latar belakangnya dari pesantren. Hingga hari ini
Padang Lawas, Ketua PC NU, dan beberapa ormas Islam lainnya adalah berlatar belakangkan dari santri. Bayangkan betapa besarnya kita seorang santri ini mampu bersaing. Jadi saya harap kepada semua santri regenerasi milenial yang masih duduk ataupun nyantri lagi menuntut ilmu, mudah-mudahan tetap semangat, karena kita sangat bersyukur di era modern ini santri semakin mampu bersaing, semakin mampu berlomba, dan penuh dukungan dan perhatian dari pemerintahan Republik Indonesia. Bisa kita lihat di perolahragaan, hari ini sangat banyak santri di persepak bolaan kita yang mengisi dan ikut andil untuk memajukan sepak bola Indonesia ini. Belum lagi dari segi lainnya di elemen masyarakat, hadirnya santri-santri di MUI, hadirnya santri-santri sebagai penjaga kedamaian, baik dari Banser, Ansornya, organisasi-organisasi Islam lainnya. Sungguh luar biasa peran santri ini. Jika sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia ini mampu terus memperjelas nilai-nilai kesantriannya, artinya satu kelebihan yang kita miliki adalah seorang santri santun dalam berkata, sopan dalam bersikap. Itulah kelebihan kita. Masalah ilmu, saya harap selalu santri jangan pernah minder. Mari kita terus belajar dan belajar. Artinya kita tulap hanyalah terus mencari ilmu, menuntut ilmu kemanapun dia. Karena yang kita tahu dari pesantren dulu, utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bunyi ayat, bunyi hadis lain, siapa yang ingin menguasai dunia ini, maka carilah ilmu. Yang notabene ini sikap seorang santri. Siapa yang ingin akhirat, notabene carilah ilmu, kuasailah ilmunya. Kalau kita ingin dua-duanya, maka notabene ini adalah diperuntukkan kepada sikap seorang santri yang selalu mencari. Bagi santri-santriwati, jangan putus asa, jangan pernah mundur, dan jangan pernah putus asa di dalam pesantren, di dalam pondok. Kena hukuman itu adalah bagian daripada kisah yang sangat membuat kita dewasa, kisah yang indah yang mengantarkan kita menuju kesuksesan. Dihukum, masa saya dulu dipukul, dicubit, dibotak, itu hal yang luar biasa, hingga itu membuat saya semakin terdidik, teratur dengan disiplin yang ada di pesantren. Itulah perbedaan kita dengan sekolah umum. Artinya kita dididik dengan disiplin, dididik dengan pendidikan at-tarbiyah wa taklim, yang mana tadi saya bilang mengarahkan kita berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah, punya sopan santun, santun dalam berkata, bersikap mulia, baik itu di masyarakat, di sekolah, di masjid. Seharusnya kita udah mampu jadi orang pertama, menjadi imam pemimpin di antara masyarakat yang ada. Dan itulah guna santri itu. Jangan minder dimanapun sahabat saya berada. Apalagi basicnya dari santri. Itu kelebihan kita mutlak dari sekolah umum. Mungkin kita hari ini diprioritaskan untuk mengisi ruang-ruang yang berbau agama, ruang lingkup agama. Hari ini kita pun di pemerintahan harus mengisi. Karena kita paham aturannya, mana mudaratnya, mana yang baiknya. Saya rasa para santri sekali lagi tetap semangat menuju tanggal 20 Oktober untuk memperingati Hari Santri. Saya harap pemerintahan tetap terus mendukung program-program santri yang tak bisa dihargai, perjuangan para ulama kita yang tak bisa dihitung nilai perjuangan para ulama-ulama kita, kaum muslimin di seluruh Indonesia ini. Notabene, mari kasih penghormatan oleh pemerintah, mari
kasih dukungan dari pemerintah untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, baik modern dan salafi. Dan saya harap pemerintah juga memperhatikan iri dengan becus arah haluan daripada santri tersebut. Jangan ada lagi kejadian-kejadian di pesantren, bahkan foto-foto presidennya dicoreng-coreng mukanya. Saya rasa ini perlu diperhatikan oleh pemerintahan juga, Kemenak atau yang menaunginya. Pengalaman pesantren. Pengalaman pesantren saya, kebetulan saya dulu seorang santri yang agak bandel, nakal, tapi bukan jahat. Biasalah, puberitas itu pasti ada, ingin tahu itu pasti ada. Kebetulan, walaupun saya bandel, pengalaman saya alhamdulillah, saya sampai pramuka 1 bulan di Jakarta, tempatnya kebetulan di Gontor 1, Gontor 2, membawa nama pesantren Al-Abror, sekaligus ke Mentingan Putri, dan saya juga pernah membawa pramuka Pondok Pesantren Al-Abror yang dipimpin oleh Ustadz Sulaiman Harahap dan Ustadz Idrus Harahap di Medan, kampus USU, yaitu Perkemahan Galipatra. Seterusnya saya juga sebagai santri telah pernah membawa nama baik pesantren kami, Pos Pedasu, yang dulunya dari Pospeda, Porseni, baru Pos Pedasu, antar Sumatera Utara. Kebetulan kami hanya mendapat juara 2 sehingga tidak ikut Pos Penas. Pengalaman saya juga, saya pernah mengikuti Cerdas Cermat, dan kebetulan saya pesertanya di Kitab Kuning. Banyak beberapa pengalaman yang saya ikuti lewat pesantren ini. Saya juga pernah jadi utusan tenis antar pesantren, Seta Baksel, pernah juga dari badminton dan lari. Dan saya juga pengalaman-pengalaman yang berbau masyarakat yang memberikan pencerahan. Alhamdulillah ketika saya nyantri, saya setiap pulang ke kampung saya, Pasar Ujung Batu, saya mengisi di bulan Ramadan. Waktu itu masih suci perasaan saya. Sekarang saya semakin dewasa, tapi nilai-nilai itu masih tertanam tetap pada diri saya. Sekalipun mudah-mudahan saya tidak akan lupa hal-hal sepele pun. Biar tetap saya pegang teguh nilai-nilai santri itu ke depannya. Dan saya berharap kepada santri-santri semua, dimanapun kita berjumpa, tetap tanamkan nilai-nilai santri. Salah satunya adalah dengan cara kita, akhlak kita yang harus kita utamakan daripada ilmu yang tadi yang kita dapatkan. Saya rasa ini pendapat saya dan kebanggaan saya jadi santri, momen memperingati Hari Santri 22 Oktober ini. Santri-santri, tulab, tolabun, ana tulab, tulabul ilmi, faridotun, ala kulli muslimin wa muslimat. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri seluruh Nusantara Republik Indonesia. 22 Oktober, jangan lupa, mari kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang islami, dengan kegiatan-kegiatan yang bangun nilai kebersamaan, baik sifatnya istighosah, perlombaan video singkat tentang santri, baik juga sholawatan, baik juga upacara nanti Pitkon. Kita khususnya santri di Sepadang Lawas melalui BSPPL-nya atau yang menaunginya ataupun Kemenak, saya rasa ini harus dibuat satu, jangan memeriahkan, baik itu sifatnya lewat video agar memeriahkan ini, dan ada perhatian dari Pemkab khususnya Kabupaten Padang Lawas. Terima kasih. Selamat Hari Santri satu lagi. Selamat Hari Santri, selamat Hari Santri. Saya bangga jadi santri. Santri Indonesia luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Santri 22 Oktober tahun 2020. Santri semakin jaya.